Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Anggota Resmob Ibda Taryono resmi jadi tersangka perintangan penyidikan karena berperan menghilangkan barang bukti dalam proses penyidikan. Polisi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 2021 silam. Ia adalah Ibda Taryono, seorang kepala unit Resmo Polres Subang, Jawa Barat. Miris, Ibda Taryono pada saat kejadian bertugas mencari pelaku dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Ini adalah anggota Polri, yang sebelumnya bertugas tentunya sebagai Kanit Resmo. Dia bertugas untuk mencari pelaku pada saat kejadian pembunuhan. Polisi menyebut Ibda Taryono berperan menguras bak mandi yang menjadi lokasi kejadian pembunuhan untuk mengambil barang bukti yang tertinggal di TKP. Tindakan tersangka pun berdampak pada rusaknya tempat kejadian perkara yang berujung sulitnya tim Inafis untuk melakukan olah TKP. Yaitu tersangka T ini menyuruh saksi saudara S untuk menguras bak mandi di TKP. Untuk bersama-sama menguras bak mandi yang ada di TKP. Tujuan dari menguras bak mandi ini oleh tersangka T adalah untuk mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Namun dengan dikurasnya bak mandi tersebut tentunya ini terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan dari tim Inafis untuk melakukan olah TKP. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menyebut dugaan perintangan penyidikan sebetulnya sudah terdeteksi sejak awal investigasi kasus. Hal ini terbukti karena hilangnya beberapa barang bukti yang membuat penyidik Polda Jawa Barat lamban dalam mengungkap kasus ini. Jika ditemukan adanya motif kesengajaan dalam menghilangkan barang bukti, maka tersangka dikenakan pasal perintangan penyidikan. Prosesnya sempat dilakukan oleh pihak Polres yang itu kemudian Polda Jabar masuk di sana, itu memang diyakini TKP-nya sudah rusak sehingga itu menghalangi, merintangi peristiwanya sebenarnya bagaimana itu sempat terhambat kan, tapi dengan kinerja penyidikan Polda Jabar perintangan itu dapat diatasi sehingga menjadi terang. Nah, hanya masalahnya apakah itu dilakukan secara sengaja atau tidak perusakan TKP itu. Nah, kalau sengaja ya itu sudah masuk obstruction of justice. Polda Jawa Barat mengaku kesulitan dalam mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang ditemukan tak bernyawa dalam bagasi sebuah mobil Alphard pada 18 Agustus 2021 lalu. Proses pencarian pembunuh sempat terhambat karena hilangnya barang bukti di lokasi hingga akhirnya salah satu pelaku mengakui perbuatannya kepada polisi. Suami dan ayah korban, Yosef Hidayah, jadi tersangka pembunuhan dan terancam 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi yang pada saat kejadian bertugas mencari pelaku justru berperan merusak TKP yang berujung sulitnya pengungkapan kasus pembunuhan. Apa motifnya akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di Subang, Jawa Barat. Selamat siang Hendry, apa motif Ibda Taryono dalam kasus ini Hendry? Ya baik Mercy dan juga saudara, penyidik Polda Jawa Barat saat ini atau beberapa hari lalu telah menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus pembunuhan ibu dan anak, di mana tersangka baru ini yakni seorang anggota kepolisian dari Polres Subang yaitu Ibda T yang saat itu bertugas dalam upaya mengungkap untuk pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Ibda T sendiri ditetapkan tersangka berdasar atas obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik atau penyelidik dari pihak Polda Jawa Barat, sehingga upaya yang dilakukan oleh tersangka tersebut menghambat atau memperlambat proses pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak sendiri. Dapat kami informasikan pula bahwa sebelumnya kami telah mewawancari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Jules Abraham
Abbas yang menyebut bahwa dalam penetapan tersangka terhadap Ibda T ini, penyidik mendapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh selama cukup panjang ini bahwa Ibda T saat itu atau tepatnya sehari setelah kejadian melakukan upaya pengurasan bak mandi atau menyuruh seseorang yang diketahui berinisial S yakni Ban Polsek Jalan Cagak untuk menguras bak mandi dengan tujuan untuk mencari barang bukti lain untuk mencari barang bukti di lokasi di TKP tersebut. Namun upaya tersebut ternyata tidak berkoordinasi atau melakukan koordinasi dengan pihak Inavis yang saat itu masih melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti atau mencari jejak-jejak pelaku. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ibda T ini menghambat proses pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Dan kami pun sempat menanyakan kepada Kabid Humas Kombes Pol Julius Abraham Abbas bahwa apakah ada keterkaitan tersangka P dengan terdakwa atau terpidana Joseph suami korban yang saat ini sudah divonis 20 tahun. Pihak kepolisian menyatakan bahwa pemeriksaan sementara saat ini tidak ada keterkaitan upaya pelaku atau tersangka T ini dalam melakukan upaya perencanaan atau melakukan tindak pidana tersebut, namun tersangka T ini hanya melakukan kesalahan prosedur operasional dalam melaksanakan tugas. Hingga saat ini proses sendiri masih terus dilakukan dan dengan bertambahnya tersangka Ibda T ini, tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi 6 orang. Sejauh ini dari ke-6 orang tersangka tersebut, 2 orang tersangka telah diadili atau disidangkan, yakni Yosef Hidayat suami korban dan Muhammad Ramdhanu alias Danu yang menjadi justice kolaborator, di mana Yosef Hidayat divonis 20 tahun penjara dan Muhammad Ramdhanu divonis 4 tahun penjara karena memang sebagai justice kolaborator atau yang mengungkap kasus terbongkarnya kasus ini. Mercy. Rusak TKP polisi jadi tersangka pembunuhan di Subang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hendri Triawan yang melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat.